Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, jangan lupa bersyukur ya setiap hari. Semoga hari kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, baik, untuk hari ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana seorang guru itu bisa mengumpulkan ya angka kredit sebanyak-banyaknya ya. Karena semakin dipersiapkan ya, maka akan semakin mantaplah sebuah pekerjaan atau sebuah rencana. Jadi hari ini kita akan bisa melihat ternyata harus ada persiapan yang banyak ya, persiapan yang matang untuk bisa menempuh satu tujuan tertentu, termasuk angka kredit guru. Sebenarnya ini bukan semata-mata untuk ya, untuk pangkat dan golongan, tidak ya, tapi ini pastikan niat kita adalah untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah teman, yang pastinya ya menambah pahala kita. Karena semakin banyak kita menuntut ilmu, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan ya, dan itu hukumnya juga wajib. Nah, jadi kita harus bisa memperbanyak ilmu kita, mendalami ilmu kita sebanyak mungkin ya, lebih banyak lagi, agar kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya, secara profesionalitasnya ya, secara kemampuan pedagogiknya, secara kemampuan sosialnya, secara kemampuan kepribadiannya. Nah, salah satunya adalah kita mengikuti berbagai macam event-event seperti seminar-seminar ya. Sekarang ini ketika masa pandemi COVID-19 itu ada webinar-webinar ya, ada talk show dan sebagainya ya. Talk show, ada training, ada pelatihan, ada semacamnya. Ya, jadi segala kegiatan yang sifatnya online pun, jadi guru tetap bisa mengikutinya meskipun sekarang ini kondisinya sedang ada pandemi COVID-19. Nah, bagaimana ya triknya supaya lebih cepat lagi untuk bisa menambah sertifikat ya? Yang pastinya ingat ya, harus dengan jujur ya. Sertifikat adalah atau piagam itu atau hal semacam penghargaan itu harus kita dapatkan dengan cara yang halal dan thayyibah, karena akan kita pakai untuk ya menaik pangkat dan golongan dan sebagainya. Oke, kita akan melihat trik yang pertama. Kita harus bisa melihat apa saja ya postingan-postingan yang ada di grup-grup media sosial, misalkan di grup WA, misalkan di grup Facebook, di grup Telegram ya, di grup di Instagram ya, di Instagram, di Twitter. Jadi kita harus bisa memantau informasi-informasi lomba yang ada di medsos, karena memang biasanya banyak itu di Facebook ataupun di WA maupun Instagram atau Twitter dan Telegram gitu ya. Jadi banyak info-info tentang pelatihan-pelatihan ya, tentang seminar-seminar ya, yang itu sifatnya web ya, webinar. Itu kita harus bisa memaksimalkan waktu kita. Jadi setelah kita lihat, dapatkan, yang kedua kita mencoba untuk masuk ke tahap pendaftaran ya. Masuk ke tahap pendaftaran, kita lihat link pendaftarannya ya, kita tinggal, biasanya setiap panitia itu biasanya sudah mencantumkan link pendaftaran. Jadi mereka menggunakan Google dokumen ya, pakai pendaftaran melalui Google. Jadi ada formulir ya, Google Form namanya, yang akan diisi melalui Android kita. Jadi kita akan menjadi peserta dalam webinar itu dengan terlebih dahulu mendaftar melalui Google Formnya ya. Setelah kita isi Google Formnya ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu ya. Kalau yang berbayar kita bisa kirimkan dulu ke ATM ya, bukti transfernya. Kalau yang tidak berbayar itu kita bisa mungkin memfollow akun medsosnya, atau bisa mensubscribe akun YouTube-nya, atau mungkin mau men-share, membagikannya ke beberapa grup yang kita miliki. Jadi tergantung ketentuan dan persyaratan yang ada di setiap panitia lomba itu ya, yang mereka inginkan. Jadi banyak sekarang agenda-agenda webinar itu yang sifatnya gratis, baik yang sifat via Zoom atau via streaming YouTube atau via grup WhatsApp, bahkan termasuk yang grup-grup Telegram. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu tidaklah sulit ya. Yang penting kita harus aktif untuk memantau informasi-informasi yang ada di medsos kita. Yang kedua caranya adalah kita juga bisa saling bertanya di teman-teman kita yang di rekan-rekan di kantor juga bisa, di masa kita di sekolah juga bisa, apakah ada agenda-agenda yang terdekat untuk minggu ini atau bulan ini begitu ya. Jadi ada persiapan-persiapan kita, karena biasanya ada agenda-agenda yang mungkin bersamaan waktunya ya, sama harinya, sama jamnya mungkin. Jadi kita bisa mengaturnya. Yang ketiga, supaya tidak lupa,
kita harus bisa membuat semacam timeline ya, semacam outline begitulah ya, bukan outline, timeline ya, timeline untuk daftar agenda kita hari ini jam berapa di mana. Jadi kita jangan sampai lupa sudah mendaftar, sudah kita screenshot gitu ya, tapi kita lupa harinya. Jadi agar tidak lupa harinya, kita buat di catatan kita itu hari, contohkan hari ini hari Sabtu, misalkan hari Senin ada agenda webinar jam sekian melalui apakah Zoom, melalui dan sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa mengingatnya melalui membuat timeline. Yang berikut adalah kita mengikuti ya agenda tersebut ya dengan keadaan jaringan yang stabil, misalkan via Zoom ya. Via Zoom ini kita akan lebih dipantau ya oleh panitia, karena akan nampak wajah kita melalui video dan juga akan di screenshot oleh panitia, dan nama kita pun juga akan nampak di situ. Jadi kalau via Zoom itu memang harus hadir dan juga mengikuti ya, dan semua itu harus selesai kita ikuti. Kalau via YouTube ya, mungkin bisa kita streaming atau mungkin bisa kita siaran ulangnya juga bisa, tapi kita harus mengisi daftar hadirnya ketika acara berlangsung. Jadi kita memang harus standby ya, memang harus siap jam itu sampai selesai, usahakan. Kemudian setelah itu pastikan teman-teman sekalian memastikan ke panitia apakah ada sertifikatnya. Jika ada gitu ya, jika ada langsung pastikan kapan akan diberikan sertifikatnya, karena secara bukti fisik kita juga perlu ya. Sebuah acara kita ikuti, kita pun juga butuh itu ya, semacam bukti fisik berupa apakah itu namanya sertifikat, apakah itu namanya piagam penghargaan, apakah itu namanya semacamnya ya. Jadi kita harus bisa melihat. Kemudian jamnya. Jadi jika ada pelatihan yang pakai jam di belakang sertifikat itu bernilai lebih tinggi ya. Jadi ada jumlah jam pelatihan, misalkan 32 jam ya, atau berapa puluh jam ya. Bahkan mungkin jika yang berhari-hari itu mungkin bisa lebih. Jadi sertifikat yang memiliki jam itu lebih diperhitungkan ya, dan angkanya pun pasti lebih tinggi daripada sertifikat yang tidak pakai jam. Jadi di belakang sertifikat itu ada keterangannya ya, keterangan yang mencantumkan materi-materinya, materi A, kemudian berapa jumlah jamnya, materi B jumlah jamnya, materi C jumlah jamnya berapa. Jadi sudah ada rincian berupa tabel jam pelatihannya ya, misalkan itu training, pelatihan atau workshop gitu ya. Berikutnya teman-teman sekalian itu sudah bisa mendownload sertifikatnya melalui link yang diberikan panitia biasanya, atau langsung diposting mungkin di WA grup itu sendiri, langsung di-download dan diberikan nama kita. Biasanya panitia itu karena saking banyaknya peserta itu kadang-kadang ada yang tidak pakai nama peserta ya, dan yang panitia yang lebih profesional itu biasanya langsung membuat nama peserta ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalkan piagam kita diambil orang dan sebagainya. Jadi kita harus memastikan mendownload piagam atau sertifikat yang diberikan oleh panitia, dan juga kita bisa memberi nama kita, dan juga pastikan kita bisa mencetaknya ya. Dan terakhir adalah usahakan untuk di press ya, atau di laminating ya, di press. Mengapa? Karena sertifikat ini akan kita pakai lama gitu ya, akan dipakai bertahun-tahun. Jadi agar dia tahan lama dan juga sebagai kenang-kenangan kita ya kan, arsip dokumen pribadi kita sebaiknya melaminatingnya atau mempresnya agar dia tidak rusak dimakan rayap atau kena suhu yang lembab ya. Karena biasanya kalau kita simpan di lemari atau di map gitu, itu kan suhunya lembab, bisa dimakan rayap ataupun bisa beresiko rusak gitu ya. Oke ya, itu dulu untuk informasi hari ini, pagi ini. Semoga teman-teman sekalian bersemangat terus mengikuti pelatihan, workshop, seminar maupun agenda-agenda online lainnya yang itu sifatnya bisa menambah ilmu, teman, pengetahuan, yang pastinya juga menambah sertifikat teman-teman sekalian. Oke, semoga bisa dicoba dan selamat untuk belajar kembali, meningkatkan kompetensi kita semuanya. Semoga lebih baik dari hari ke hari, tahun ke tahun, dan bisa berkontribusi untuk Indonesia lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah